Besti, gimana kabarnya? Sehat selalu ya pastinya. Dalam alur cerita film ini mengisahkan tentang seseorang yang kurang keimanannya sehingga menarik minat iblis untuk memiliki dan menguasai jiwa dan raganya. Kuy langsung simak aja alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Check-in yuk! Cause I've been living life right like I could just die any minute. Go for a ride. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang sedang serius bekerja di depan laptop. Dia adalah Lucy yang berprofesi sebagai jurnalis di salah satu media online. Ketika sedang mumet efek kerjaan nggak kelar-kelar, dia diganggu sosok makhluk yang sedikit iseng. Maybe itu makhluk lagi gabut. Lucy dikejutkan dengan penampakan sosok seorang pria bertopi di kaca. Kemudian torojol seorang pria bernama Ben yang tak lain adalah suaminya. Lucy bercerita kalau dirinya baru saja melihat sosok seorang pria bertopi tepat di tempat Ben berdiri. Someone was standing where you are right now. Nope. Melihat muka Ben yang kurang good, akhirnya Lucy mengganti topik dengan menanyakan aktivitasnya hari ini. Ben bercerita kalau hari ini sangat membetekan karena gagal bertemu kliennya. Lucy mencoba menenangkannya dan memberi amunisi sedikit ciuman hangat. Today at work. Maybe. Di keesokan pagi saat Lucy sedang asyik telepon, dia kembali dikejutkan oleh burung gagak hitam yang mati akibat nabrak kaca rumahnya. Certainly be doing this. What was that noise? Lucy? Malam hari, Lucy menceritakan kejadian tadi pagi pada Ben. Ada seekor burung gagak yang mati di halaman rumah akibat menabrak kaca jendela rumah. Namun, Ben menjawabnya dengan ketus. Sepertinya dia sedang lelah efek permasalahan kerjaan yang terbawa ke rumah. Lucy bertanya sesuatu perihal rumah. Siapa pemilik rumah ini sebelum kamu tempati? Tanya Lucy. Ben menjawab kalau ini tidak ada hubungan dengan semuanya. Ini properti baru. Pemiliknya sudah tidak menginginkan lagi. Akhirnya mereka pindah ke Australia. Lucy bercerita kalau dirinya merasa tidak nyaman sejak pindah ke rumah ini. Lucy merasa tidak sendirian berada di rumah ini. Ben menjawab sedikit ngegas kalau rumah ini tidak berhantu. Ben yang mulai merasa muak dengan pertanyaan-pertanyaan Lucy akhirnya ngaleos meninggalkan percakapan. Di keesokan pagi di meja sudah tergeletak bunga mawar dan sepucuk surat dari Ben sebagai permohonan maaf karena sikapnya tadi malam. Sebagai tanda Lucy menerima permintaan maaf Ben, dia mengirimkan foto selfie dirinya pada Ben. Tapi Ben penasaran siapa sosok di balik pintu kaca. Lucy pun terkejut melihatnya. Suatu malam, Lucy menemui salah satu temannya dan mulai menceritakan keanehan-keanehan yang terjadi di rumah barunya. Namun, temannya menanggapi, mungkin itu sebuah lelucon orang seperti badut yang iseng. Dengan sedikit ngegas, Lucy menjawab, It was all kinds of messed up. But I can promise you there was no one there. Sesampai di rumah, terlihat Ben yang sedang menyiapkan makan malam kesukaannya, sebagai bentuk permohonan maaf atas sikapnya yang sudah kasar kemarin malam. Lucy yang memaafkan segera bergegas membersihkan diri persiapan ritual malam Jumat. I'm going to go and get ready. Selesai makan malam, sebelum memulai ritual malam Jumatan, Lucy mengambil gelas di dapur. Namun, tiba-tiba gelas di dalam lemari pecah karena pintu lemarinya terbuka sendiri. Ben yang sudah hot sedikit aral melihat kejadian itu. What is it with you? You really know how to fuck shit up. Dia menganggap kalau Lucy mengacaukan suasana. Dengan perasaan sedih, Lucy memilih pergi. Dia kecewa kenapa Ben selalu tidak mempercayai hal-hal yang dialami Lucy di rumah ini. Ketika Lucy sedang mengambil minum, dia kembali melihat penampakan di balik pintu kaca rumahnya. Tak lama Ben terbangun dan menghampirinya. Lucy menjelaskan kalau dia kembali melihat sosok bertopi di balik pintu kaca. Out there. It's out there. What is? Outside by the doors. Ben segera melihat, namun sosok itu sudah tidak ada di balik kaca. Ada apa denganmu? Tanya Ben dengan kesal. Aku tidak berbohong, kenapa kamu tidak mempercayaiku? Jawab Lucy. Di keesokan pagi, Lucy mengunjungi dokter psikiater untuk memeriksakan dirinya.
Dokter itu menjelaskan hal yang dialami itu efek lelah kurang tidur, tidak ada masalah lain. Dokter menyarankan untuk menghindari stres. Avoid too much stress if you can, is what I'll do. I will prescribe you some. Scene berpindah. Saat Lucy dan Ellie temannya sedang nongki cantik di sebuah kafe, mereka membicarakan perihal yang dialami Lucy akhir-akhir ini. Ellie awalnya tidak mempercayai apa yang dialami Lucy, namun akhirnya dia akan mencoba berusaha membantunya, karena Ellie menganggap Lucy pantas bahagia. Ketika Lucy ke toilet, dia dihampiri oleh wanita tua yang tanpa basa-basi bertanya pada Lucy kalau dirinya sudah melihat. You can't run. The man in the hat. Kamu tidak bisa menghindar. Kamu sudah melihatnya. Pria bertopi itu takkan berhenti sampai dia memilikimu, ujar si wanita tua yang sambil memegang erat tangan Lucy. Sesampai di rumah, Lucy menceritakan pertemuannya dengan wanita tua di toilet tadi. Dia menanyakan tentang pria bertopi yang selalu muncul di rumahnya akhir-akhir ini. Ellie menganggap apa mungkin dia paranormal? Ellie memberi saran mungkin ada tempat atau seseorang untuk membicarakan permasalahanmu. Mungkin kita perlu seseorang yang fokus terhadap roh atau hantu. Nggak pakai lama, mereka gercep mencari tahu orang yang bisa membantu permasalahan Lucy. Akhirnya Ellie menemukan informasi ada seorang dokter yang bernama David Andrew. Dia juga seorang penulis buku. Dirinya mengaku pernah bertemu hantu pria bertopi. Dalam bukunya, dia menjelaskan kalau kehadiran bayangan seorang pria bertopi membawa dampak negatif dalam keretakan rumah tangga hingga kekerasan dalam rumah tangga. Dia selalu hadir saat kita tengah tertidur pulas, di mana seorang individu yang bangun dan lumpuh, fenomena yang dikenal sebagai kelumpuhan tidur. Ellie akhirnya menemukan alamat dan nomor telepon Dr. David Andrew di situs milik dokter tersebut. Ellie menyarankan tidak ada salahnya Lucy menemuinya, siapa tahu bisa membantu. Di keesokan pagi, akhirnya Lucy memutuskan untuk mendatangi kediaman Dr. David. Sampailah dia di alamat yang dia cari. Kemudian keluar seorang pria tua. Ternyata pria tua itu adalah Dr. David Andrew. Please. It's about the man in the hat that you talk about in your book. Di sana Lucy mulai menyampaikan maksud tujuannya kalau akhir-akhir ini dia sering melihat bayangan sosok pria bertopi. Kejadian yang sama dengan buku yang pernah Dr. David tulis. Awalnya dokter itu menolak untuk membahas hal itu karena profesi Lucy sebagai jurnalis khawatir numpang pansos doang. Namun Lucy meyakinkan kalau permasalahan ini benar-benar Lucy alami belakangan ini. Ini terjadi semenjak pindah ke rumah barunya. Akhirnya Dr. David mulai menanyakan apa yang sudah dia lihat. Lucy menjelaskan kalau dia melihat sosok pria tinggi bertopi hitam sesuai dengan buku yang dia tulis. Dr. David menjelaskan kalau kamu telah melihatnya, mereka sudah memulai. Sepertinya kamu mungkin sudah dipilih, ujar Dr. David. Apa maksudnya, Dok? Tanya Lucy dengan penuh kebingungan. Saya pun tidak pernah tahu alasannya. Bisa jadi itu pembuka trauma di masa kecil. Rumah yang kau tinggali bisa jadi tanahnya mungkin. Sesuatu yang saya yakini itu seperti parasit yang mencari inang. Saya tidak yakin apa kamu orang yang beriman atau kau bahkan percaya akan supranatural. Tapi jika kamu mau mulai berdoa, inilah waktu yang tepat, ujar Dr. David. Saat kembali akan menjelaskan, tiba-tiba pembicaraan Dr. David terhenti karena dia melihat sosok pria bertopi dari arah belakang Lucy. Dr. David pun menyuruh Lucy untuk segera pergi meninggalkan rumahnya. Dia berpesan untuk tidak membiarkan pria itu masuk. Lucy yang melihat sosok pria bertopi di belakang Dr. David pun segera bergegas pergi. Di scene lain, saat malam menjelang pagi, Lucy yang sedang terlelap tidur tiba-tiba terdengar bisikan yang membangunkan tidurnya. Di bawah alam sadarnya, dia seperti mendengar dan melihat sosok neneknya yang melintas di depan pintu kamar. Lucy mengikutinya sampai keluar rumah, namun kemudian sosok yang menyerupai neneknya berubah wujud. Lucy yang ketakutan segera kembali masuk ke dalam rumah. Thank you for letting him in.
Saat di dalam rumah, sosok pria bertopi sudah ada di dalam rumah. Dia langsung merasuki tubuh Lucy, tapi ternyata itu hanya sebuah mimpi buruk. Tubuh Lucy terlihat sudah mulai dikendalikan seperti terkena jurig erep-erep. Tak lama pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Lucy yang terlihat seperti dicekik dan mencoba melawan pengaruh sosok makhluk bertopi akhirnya berhasil kembali sadar. Di keesokan pagi saat di meja makan, Lucy ujug-ujug membahas tentang kenangan masa lalu bersama neneknya. Lucy bilang, semakin dia mencoba bersembunyi dari masa lalunya, semakin kurasakan kau menjauh. Ben menanyakan, dari mana semua pikiran itu? Ini sudah 2 tahun sejak kamu kehilangan nenekmu. Beberapa orang butuh waktu lebih untuk melupakan sesuatu. Tidak ada salahnya kamu berduka, itu hal yang sangat wajar. Ben menyarankan Lucy untuk menemui seorang dokter. Melihat Lucy yang ngegas, Ben mulai sedikit sadar dan mulai mendengarkan curhatannya. Lucy bercerita kenapa dia lebih memilih tinggal bersama neneknya daripada kedua orang tuanya. Sebagian besar masa kecil Lucy sering mendapatkan teror oleh hal-hal yang tidak bisa dia jelaskan. Hal yang tidak boleh dilihat oleh seorang gadis kecil. Ibu dan ayahku berpikir aku sedang disiksa oleh setan dan aku perlu menemukan iman. Jadi hampir tiap tengah malam mereka membangunkanku, membuatku telanjang di taman. Saat mereka menyiramku dengan air suci dan membacakan doa, akhirnya aku berusaha kabur. Kemana saja, yang penting tidak tinggal bersama mereka, ujar Lucy. Saat itulah nenekku mengambilku. Saat itu juga pengalaman gilaku berhenti. Sejak saat itu, aku merasakan hidup bebas. Bebas dari rasa sakit, bebas dari penderitaan, ujar Lucy. Di keesokan hari, Lucy menemui seorang pendeta. Sebelumnya, Lucy meminta maaf karena keadaannya yang berantakan akibat kurang tidur. Lucy mulai bercerita. Saat malam, dia diserang oleh kehadiran yang tidak bisa dia lihat. Dan kejadian itu hampir tiap malam. Di mana kamu mengalami kejadian itu? Tanya pendeta. Ini terjadi di rumah baru yang sekarang saya tempati. Saya merasa hidup saya hancur, tidak tenang karena sering mendapat teror, jawab Lucy. Pendeta Robert bertanya, apa kau sudah mencoba berdoa? Kuhargai kalau kamu yakin percaya. Kamu sedang diganggu oleh sosok yang tidak terlihat. Can you help or not? Pendeta Robert siap membantu, walau dirinya belum punya banyak pengalaman hal-hal seperti ini. Namun, jika kamu mengizinkan, saya akan mencoba dalam bentuk berkat rumah. Semoga bisa lebih menenangkan pikiranmu, ujar pendeta Robert. Lalu, pendeta Robert meminta alamat rumah Lucy. Saat menuliskan alamat, tiba-tiba Lucy seperti melihat sesuatu dari arah pohon. Selesai menuliskan alamat, Lucy bergegas pergi. Sepertinya Lucy ketakutan. Dengan bersusah payah mencari alamat, tanya sana, tanya sini, akhirnya pendeta Robert berhasil menemukan rumah Lucy. Thank you kindly. Hi, Father. Lucy. Thanks for coming. Lucy pun mengajak pendeta masuk ke dalam rumahnya. Ben mendengar obrolan mereka, akhirnya ikut berkomentar. Hal itu berseberangan dengan pemikirannya yang logis. Lucy kembali mencoba menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang dia alami. Saat Ben kebetulan ada di sampingnya dan menyaksikan kejadian itu, apa kamu tidak mempercayainya? Ujar Lucy. And I need you now. More than ever. Sebelum memulai ritual pembersihan rumah dari aura negatif, pendeta Robert menunjukkan secari kertas yang berisi alamat Lucy. Ada hal aneh, karena Lucy menulis alamat dengan tulisan Latin kuno. Tulisan itu mempunyai arti, aku memiliki dia sekarang. Tulisan yang ditulis di luar alam bawah sadar Lucy. Singkat waktu, ritual untuk mensterilkan rumah dari pengaruh energi-energi negatif pun dimulai. Pendeta Robert mulai membacakan doa-doa. Pendeta Robert melihat bayangan dan merasakan energi negatif yang sangat kuat di kamar atas. Karena kondisi sudah larut, ritual pembersihan rumah dilanjutkan keesokan harinya. Di scene berbeda, terlihat Lucy baru selesai mandi. Sikapnya agak sedikit berbeda.
Saat Ben mencoba mendekati, tiba-tiba ternyata tubuh Lucy sedang dirasuki oleh sosok makhluk. Ben yang awalnya tidak mempercayai hal gaib, melihat kondisi Lucy seperti itu, terkejut ketakutan. Ben segera menghubungi pendeta Robert untuk segera datang malam itu juga ke rumahnya. Karena Ben yang baru melihat kejadian di depan mata pun bingung, entah apa yang harus dilakukan. Tak lama pendeta Robert pun datang dan menanyakan kondisi Lucy. Pendeta Robert segera menyiapkan perlengkapan untuk ritual pengusiran. Saat pendeta mengajak Ben ke lantai atas, dia menolaknya. Terlihat dari mukanya masih sawan. Ben lebih memilih menunggu di lantai bawah. Saat pendeta Robert melihat ke kamar atas, terlihat Lucy yang sedang dalam pengaruh makhluk yang merasuki tubuhnya. Pendeta Robert segera membacakan doa-doa pengusiran, hingga pada akhirnya makhluk yang merasuki tubuh Lucy pun berhasil keluar. Dirasa tugasnya sudah selesai, pendeta pun kembali pulang. Di keesokan pagi, di rumah Lucy ditemani Ellie temannya. Saat Lucy berada di dalam kamar, tiba-tiba pintu kamar terkunci dari dalam. Dia berteriak memanggil Ben yang berada di luar kamar. Saat pintu terbuka, Lucy yang ketakutan berkata pada Ben kalau dirinya melihat sesuatu di dalam kamar. Saat Ben mendekati Lucy, tiba-tiba dari dalam mulut Lucy mengeluarkan darah. Tak berselang lama, kemudian datang pendeta Robert bersama temannya. Mereka segera mulai melakukan ritual pengusiran. Saat pengusiran, iblis yang merasuki tubuh Lucy mengaku kalau dirinya sebagai pasukan penguasa kegelapan. Lucy yang dalam pengaruh iblis pergi keluar kamar berlari menuju lantai bawah. Pendeta Robert berusaha mengeluarkan iblis itu. Namun, tiba-tiba pendeta diserang oleh iblis yang merasuki tubuh Lucy. Pendeta Robert yang dibantu oleh temannya terus berdoa berusaha menyadarkan Lucy. Akhir cerita, iblis yang sudah lama mengincar tubuh Lucy itu pun berhasil diusir keluar. Saat itu, Lucy kurang beriman, hingga dengan mudah bagi iblis mempengaruhi dirinya. Dan film pun berakhir. Thanks for watching, Bestie. Bye!